Halo semuanya, kalian tahu kan bahwa saya baru saja mendirikan kursus Mandarin pada tahun 2025, which is last year. Dan bulan ini merupakan bulan ke-8 sejak pembukaan. Ya, sebagai seorang pemula di dunia bisnis, aku belajar banyak sekali di 8 bulan ini seperti spams. Aku menyerap banyak hal. Vera 8 bulan yang lalu sangat berbeda dalam pola pikir dan pemahaman bisnis. Dan Vera 8 bulan lagi mungkin akan menjadi orang yang berbeda lagi. Jadi saat masih fresh, aku ingin sharing 3 hal yang aku pelajari dalam proses ini. Dan hal ini aku nggak sendiri. Lihat, aku ditemani suami aku Ricky. Halo. Dia juga akan sharing 3 hal yang dia pelajari dalam 8 bulan ini. Banyak dari subscriberku adalah businessman, businesswoman yang sangat successful. Sebagian bahkan menjadi my student. Jadi yakin ada banyak orang hebat di antara subscriber aku. Jujur, selain lebih ahli dalam bahasa Mandarin, I am a total beginner in business world. So this video mungkin akan lebih relevant untuk kamu yang masih mau mulai bisnis. Ya, yuk kita mulai. Let's go. Okay, start from me. Aku selalu merasa aku adalah seorang pekerja yang baik. Awal career, aku kerja di perusahaan besar di Shanghai dan Shenzhen. Kemudian setelah pindah ke Indonesia menjadi guru Mandarin dan membuat YouTube video like by myself. I feel like kemampuan kerjaku cukup baik. Ketika aku bekerja di China, aku hanya butuh 1 bulan untuk adapt. Dan pada bulan kedua, aku dipilih sebagai guru terbaik, the top teacher oleh all the students, ya. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi aku cukup expert dalam bidang mengajar. Like I'm good at training, I know. I'm good at training. So, tetapi setelah memulai bisnis, aku sadar bahwa sangat susah untuk mengcopy myself dan melatih tim untuk menjadi seperti diriku. Setiap orang dalam tim memiliki kepribadian yang berbeda, like different characters. Bahkan terkadang ada members yang toxic, yang membuat suasana tim menjadi tidak nyaman. Jadi membangun tim, mengamati the performance setiap orang, membertahan, like keep the good member and fire the not good member. Semuanya menghabiskan lebih banyak energi dan emotion daripada bekerja sendirian. Nah, itu hal pertama dariku. Kalau dari Ricky? Oke, kalau dari aku, pengalaman kerja aku sendiri, aku udah kerja di corporate selama 10 tahun. Jadi dari awal lulus kuliah sampai terakhir tahun lalu itu aku kerja terus di corporate. Nah, selama bekerja di corporate, pengalaman kerja di sana itu ekosistem tools yang digunakan biasanya itu aja. Aku udah pernah kerja di tempat-tempat dan semuanya pakai rata-rata Microsoft Teams, WhatsApp, zaman dulu masih ada BBM, kemudian Microsoft Outlook, Microsoft Office, Excel, PPT, Power BI yang mentok-mentok. Jadi itu aja. Jadi selama 10 tahun setiap hari kerjanya dengan tools yang seperti itu. Nah, tahun lalu Oktober aku quit dari corporate untuk career break dan juga untuk try to build MP gitu dengan Vera. Nah, ketika quit dan start fresh dengan MP, waktu itu semuanya kan new dan semua tools corporate itu sangat mahal. Jadi waktu itu ketika kita mulai, kita harus mencoba menggunakan tools yang lebih murah. Dan di sana waktu itu pas banget lagi banyak orang ngomong soal AI. Nah, disitulah ketika kita build MP di awal, kita selalu mengintegrasikan AI di hampir semuanya. Dari validasi bisnis proposal, membuat deck, persoalan pajak, hampir semuanya deh kita akan ngobrol dengan AI.
pertama kali kita coba dengan ChatGPT, kemudian seiring berkembangnya perusahaan MP-nya, kita coba dengan Cloud, Gemini, DeepSeek, dan Oh, wow. lain-lain. Dan ya DeepSeek banyak is not good now. dan Oh, wow, banyak it's AI better. di China yang kita nggak pernah dengar, tapi sama bagusnya dengan Cloud dan Gemini. Yeah. Gitu. Jadi waktu itu di awal kita mulai dari yang simple, tapi sepanjang 8 bulan ini, terakhir bahkan kalau dari kami ngelihat AI itu udah bisa membuat hal-hal yang luar biasa. Contoh, dia bisa membuat template Excel untuk pembayaran gaji pegawai dalam 5 menit. Jadi cuma dikasih simple prompt dan jadi, dan itu udah ada potongan BPJS, potongan PPH, dan lain-lain. Simple dan profesional. Dan kalau harus buat sendiri mungkin itu butuh berhari-hari dan mungkin masih salah gitu. Jadi hal pertama yang kami pelajari ya, itu adalah AI is your best friend. Jadi AI is your best friend. Teman baik. itu akan sangat membantu, dan sekarang kita juga lagi berusaha menggunakan AI untuk lebih ke arah yang lebih kompleks, kayak vibe coding, mencoba membuat mini apps lah untuk bisa membantu menunjang kegiatan di MP juga. Itu the first thing from me. So back to you. Okay, the second one. Ketika starting up business, ada banyak banget task yang harus diselesaikan. Besar maupun kecil. Beberapa bulan pertama, aku merasa semua hal penting. I feel like everything is important. Aku ingin like get all the students, training all the teachers, membantu sales, maintain the social media. Bahkan aku sampai bawel jika toilet kotor atau lantai tidak bersih. Bahkan mau nempel stiker aja nggak boleh. Stikernya kurang ke kiri sedikit, setengah sentimeter. Ada terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Just cannot stop. Ya, sampai bulan ke-6 aku capek banget, burn out. Tetapi bagian paling penting dari diriku, tidak terpakai good. Hal terbaik yang aku bisa lakukan adalah teaching dan membuat training system untuk guru systematic menjadi lebih baik, lebih profesional. Mulai dari second language acquisition theory, the education theory, or the psychology theory that is related to the second language acquisition, hingga SOP lengkap proses teaching or learning from the first minute to the 60 minute. Ya, practice dan evaluasi or the teachers, serta membantu guru memahami material, the books, pelajaran. Ya, itulah hal yang seharusnya menjadi priority utama aku. Selama 2 bulan terakhir, aku menyelesaikan Teacher's Playbook. Isinya 14,907 Chinese character untuk training para guru. Ya, aku juga training semua guru secara rutin, every single week. Dan ternyata dengan berfokus kepada tugas yang aku bisa lakukan, aku bisa membuat tim. The teaching quality jauh lebih profesional dan baik. Ya, ini menjadi the lesson sangat penting untuk aku. Jangan mencoba mengerjakan semuanya sendirian. Harus belajar delegate dan fokusnya pada hal yang paling priority. Oke, itu tadi second thing dari Vera. Nah, kalau hal kedua dari aku sendiri itu adalah yang aku pelajarin proses di Indonesia itu, kita udah sering dengar dari zaman dulu bahwa administratif, birokrasi Indonesia itu membingungkan dan sulit. Dan sekarang aku merasakan secara langsung bahwa hal ini tuh nyata dan itu betul terjadi. Jadi mungkin cerita sedikit, waktu di awal kita membuat ini kan kita mendirikan PT terlebih dahulu waktu itu. Nah, setelah mendirikan PT, kita harus buka rekening bank. Nah, ketika membuka rekening bank itu, jadi waktu itu kita mencari bank yang terbesar, yang paling umum, yang warnanya biru. Okay, I get it. Ya, terus waktu itu kita ngajuin untuk buka rekening PT. Yang kejadian ternyata waktu itu ditolak karena usaha kami kan LKP jatuhnya, tempat kursus. Mereka tuh harus kita punya izin LKP terlebih dahulu sebelum bisa punya rekening PT. Nah, tapi masalahnya
membuat izin LKP di Indonesia itu bisa 6-12 bulan. Dan harus sudah punya 15 murid. Nggak bisa belum jalan sudah diproses. Jadi kayak apa ya, chicken and egg, bingung. Kayak mau mulai tapi belum punya rekening, orang transfer kemana. Tapi mau bikin rekening harus punya izin, tapi harus punya izin harus ada murid dulu gitu. Dan itu perlu waktu 6-12 bulan. Jadi bingung. Jadi kayak sistemnya itu nggak sinkron antara apa yang harus jalan duluan dan apa yang harus kita udah punya itu nggak sync. Tapi ini cuma satu contoh dari banyak hal. Jadi banyak sekali di Indonesia yang sistemnya kayak nggak sinkron gitu loh dari sisi timeline dan lain-lain. Yes. Ya begitulah hal kedua yang kami pelajari. Jadi Sebelum memulai bisnis, aku selalu berpikir bahwa jika menyelesaikan semua masalah di awal, nantinya segalanya akan berjalan lancar. Tetapi the reality is not like this. Masalah muncul terus. Satu masalah selesai, muncul masalah baru. Misalnya di teaching team in Mandarin Project, awalnya aku sibuk interview the candidate guru. Kemudian setelah dapat guru, harus training gurunya supaya mengerti the teaching philosophy in Mandarin Project. Belakangan, HSK, they have a new curriculum this year, 2026, which is HSK 3.0. Jadi, I have to make new materials, which is courseware or the supporting materials to help learning the HSK 3.0 from zero because it's a totally new curriculum. Kemudian adalah membangun tim dengan baik. Bahkan sekarang aku sudah bisa imagine banyak masalah lain akan muncul. Dulu aku pikir aku perlu kerja kelas like 1 to 2 or 3 years dan perusahaan bisa berjalan. Tapi sekarang aku mengerti selama perusahaan berjalan, masalah akan selalu muncul. Right? ya, Selama perusahaan beroperasi, setelah masalah lama the soft, masalah baru akan datang satu demi satu. Jadi lebih baik tenangkan hati. Just accept. Just accept. You will live with the problem together. Jadi lebih baik tenangkan hati. Just accept. The problem will be there. The problem is there. Dan hadapi setiap masalah satu persatu dengan baik. 就是问题会一直出现，它不会消失的，一直会有新的问题出现，新的问题需要解决。 jadi kalau buat aku untuk yang terakhir yang aku pelajari banget adalah mengenai pajak. Jadi Itu apa? tax. Oh, oke. Jadi selama ini kan aku selalu kerja. Nah, ketika dikerja, kurang lebih sistem pelaporan pajak kan cukup simpel lah. Semua PPh sudah dilaporkan sama perusahaan, kita tinggal ngelapor aja dan bukti potongnya udah ada semua biasanya. Dan sebelum ini kan pakai DJP, gitu, selalu pakai DJP. Nah, per tahun ini kan sekarang kita pakai Cortex. Nah, jadi ini masalahnya agak berlipat ganda. Yang pertama, sebagai seorang pemula di dunia bisnis, ternyata kita harus lapor beberapa tipe pajak. Ada pajak penghasilan perusahaan, kemudian harus lapor juga pajak PPh pegawai, dan lain-lain. Gitu. Dan untuk setiap pajak yang dilaporkan ini cukup nggak sesimpel itu ya, cukup kompleks, apalagi buat pemula yang kita nggak kenal bahasa-bahasa pajak. Dan yang kedua, sistem Cortex yang baru dan lumayan sering down. Jadi kayak lagi ngerjain terus tiba-tiba bisa mati. Terus harus tunggu akhirnya sampai besoknya baru bisa coba lagi. Dan tidak ada guide yang benar-benar komprehensif gitu untuk orang-orang yang baru. Jadi kadang-kadang harus nyari tahu caranya tuh nanya ke Google, nanya ke AI, atau lihat video tutorial di YouTube gitu. Nah, mungkin ada satu hal waktu itu aku perlu waktu sangat lama untuk kerjain adalah lapor pajaknya pegawai. Jadi udah ikutin tutorial dari YouTube caranya gini, udah diikutin sampai satu tahap tuh ada harus rilis SPT masa. Nah, ketika itu aku login pakai akun Cortex-nya PT, terus nggak ada pilihan untuk rilis, sedangkan di tutorialnya bisa langsung. Itu aku stuck 2 minggu
nggak tahu caranya gimana, udah nanya sana sini, nanya AI semua nggak ada yang tahu, nggak ke solve sampai akhirnya setelah 2 minggu ada satu video tutorial di YouTube. Di komentarnya ada orang bilang, oh kalau mau rilis harus login pakai akun Cortex-nya direktur, bukan akun Cortex-nya PT. Udah, ternyata jawabannya itu. Jadi selama 2 minggu nggak bisa lapor gara-gara itu. Jadi kadang-kadang Wasting time. Betul. Akhirnya sekarang karena ini harus melapor tahunan, daripada salah, in case ada kesalahan terus kena denda dan disuratin sama kantor pajak, akhirnya kita sekarang bayar konsultan untuk membantu. Tapi ujungnya begitu, jadi additional cost lagi. Padahal kan kalau bisa kerja sendiri kan lebih enak ya, bisa kerja sendiri. Yes, jadi itu sharing dari kami. Aku banyak sekali hal-hal konsep bisnis yang aku belajar dan mengerti. Dulu aku sering nonton atau dengar bikin usaha itu susah, tapi sekarang aku ngerti. 实践出真知，实践是检验一切的方法。Kalau Ricky kayaknya banyak komplain soal sistemnya. Karena kerjaan aku utamanya di operasional. Oke. Nah, hal ini mungkin terlalu interesting untuk banyak orang, tapi itu bentuk documentary kami untuk our journey, right? Ya, kedepannya kalau you guys wanna watch it, in this topic, kita ingin regularly sharing or updating the business kami. Siapa tahu bisa bermanfaat atau menarik untuk orang-orang. Kalau kalian lagi dalam proses membangun bisnis atau punya pertanyaan soal Mandarin Project, boleh reach out ke kami ya. Detail kontak di description box. Dan kalian mau belajar Mandarin, jangan lupa mention subscriber Halo Vera untuk dapat diskon 5% more. 5 ya, 5. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye bye. 祝你今天特别特别开心。我们下个视频再见。拜拜。